Karena saya lari lari dari kuliah saya. Lari. Karena saya tidak cocok disuruh jadi dokter. Visia. Bayangkan Dios mi vida. Bayangkan Dios. Bayangkan Dios. Mi amor. Selamat pagi Pak Sutisno. Ya. Sehat Pak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya audiens di depan kita banyak banget, tapi yang masuk suara saya doang. Pak Sutisno sehat Pak? Alhamdulillah, kita harus bersyukur karena dilindungi oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Pak Sutisno, ini pagi ini kita ketemu nih untuk bincang-bincang. Ya. Karena saya dengar-dengar Bapak ini lansia, tapi seniman yang udah lansia, yang multi talented, bisa nyanyi, bisa melukis di atas kaca. Benar ya Pak ya? Memang betul. Luar biasa. Saya Pak. seniman sejati, Bu. Luar biasa, seniman sejati. Pak, boleh kita langsung ini nggak cerita? Ini Bapak mau cerita, kan Bapak saat ini di Balai Lansia Budi Dharma Bekasi ya Pak ya? Bapak di balai biasanya kegiatannya apa nih? Kita belum masuk dulu ke lukis dan kegiatan kesenian Bapak. Keseharian Bapak dulu di balai. Ya, keseharian saya kalau nggak ngaji ya, saya kan punya gitar, menghibur diri. Menghibur diri. Iya. Menghibur saya sekarang juga boleh. Bapak, iya jadi memang Bapak di balai kegiatannya, rutinitasnya ada pengajian gitu ya Pak ya? Iya. Kemudian apa lagi Pak? Ya, kalau tadinya kan ada senam itu kan ada keyboard ya untuk nyanyi kan, ada pemain keyboardnya itu. Ya saya udah ikut nyanyi. Kadang ada Pak Puji juga tahu. Benar. Jadi memang kalau seniman itu kegiatannya nggak jauh-jauh dari Nggak jauh kegiatan dari, kesenian betul. juga, betul. Terus selain nyanyi, kan Pak Sutisno nih bisa melukis tapi di atas kaca. Ya. Pak itu dari kapan belajar ngelukis di atas kaca? Saya otodidak. Jadi saya itu tidak punya guru. Jadi otodidak. Hanya saya punya guru tuh 2. Guru orang India yang memberikan pelajaran yoga sama saya, yoga asli. Yoga. Nah, itu asli orang dari India. Kedua orang Chinese yang di Kelenteng memberikan pelajaran saya Tai Chi sama silat Cina itu waktu bujang. Jadi belajar ngelukis tapi ketemunya sama guru yang juga ngajarin yoga ya Iya. Pak ya. Dari 2 negara tuh, India dan Cina. Kayak beliau itu menawarkan mau nggak belajar, tapi saya orang Islam. Terus jawabannya tidak ada sangkut paut dengan agama. Ini sangkut pautnya kalau yoga untuk kesehatan. Itu juga orang Chinese, Tai Chi itu juga untuk kesehatan. Oke. Pak, itu bisa ketemu sama guru yang dari India sama dari Cina, itu gimana ceritanya? Ya kan kalau kita berlayar lagi bongkar peti kemas itu kan kita bebas, sudah bisa ke darat. Oke, jadi berlayar. Iya. Bapak berlayar? Betul, di kapal Greek saya. Gimana? Kapal Greek itu kapal Yunani ya. Greek itu bahasa sananya. Kalau bahasa itu Yunani. Oke. Berlayarnya itu kok tiba-tiba bisa sampai di kapal? Coba cerita Karena Pak. saya lari dari kuliah saya. Lari. Karena saya tidak cocok disuruh jadi dokter. Baru 4 bulan saya udah nggak kuat. Sebab kemauan saya di AMI, Akademi Musik Indonesia yang di Jogja itu sebetulnya. Cuman keluarga orang tua dilarang, nggak boleh. Ketat banget dalam masalah musik. Jadi harus jadi dokter. Wah, saya waktu itu nurut aja, tapi lama-lama nggak kuat juga.
lari aja ke Jakarta, ke nggak Tanjung enjoy Priok. ya Pak, nggak enjoy ngerjainnya Iya. ya, dipaksa jadi dokter. Jadi Pak Sutrisno itu sempat kuliah kedokteran, Iya. cuman kurang passionnya dirasanya bukan di situ, terus melarikan diri sampailah di kapal. Betul. Berlayarlah Bapak. Dan saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, semua ditanggung sama agent. Semua di Oke, jadi Bapak ini udah nyampe nih di kapal nih. Ya, Itu Bapak sebagai apa di kapal? saya sebagai oliman. Oliman? Jadi mengatur oli, mengatur sirkulasi air tawar, air laut dijadikan air tawar. Oh. Jadi kita tidak pernah bawa air dari darat. Jadi air laut dijadikan air tawar. Terus memperhatikan suhu panas, suhu itu panas ya, dari mesin-mesin kapal itu. Kalau udah ada tanda mau ke arah merah, kita cepat turunkan. Berarti udah panas. Ih, luar biasa. Jadi dulu udah komputer. Tahun 70, berapa? tahun 70 itu sudah serba komputer di kapal saya itu. Kapal Yunani itu tadi ya. Kapal Eguruani Nipo namanya. Aduh, saya suruh nyebutin aja susah tuh, Pak. Apa, Pak? Bisa diulang? Eguruani Nipo. Eguari Nipo. Nipo. Ya, ke bahasa Yunani itu. Oke. Jadi Bapak waktu itu di situ sebagai pengatur suhu. Iya, pengatur suhu, menawarkan air laut jadi air tawar. Ya. Luar biasa. Terus jadi pekerjaan utama Bapak di kapal sebenarnya itu. Iya. Terus ketemulah dengan orang-orang sesama musisi, sesama penyuka seni gitu. Ya kan kalau istilahnya orang pelaut kita ya. Kalau nggak ada sudah bongkar muat itu urusan orang darat. Oke. Jadi kita ya ke darat lah, pesiar. Nggak jauh larinya ke night club, nyanyi, ikut nyanyi. Luar biasa. Luar biasa banget ya Pak ya. Masuk kapal, dapat kerja, Iya. menyalurkan hobi. Iya, betul. Gitu, terus ketemulah sama guru yang tadi Bapak mengajarkan itu. yoga itu. Disitulah mulai dunia seni Bapak mulai benar-benar tersalurkan tuh di situ ya Pak ya. Tapi yang sangat menyiksa itu waktu saya belajar yoga. Apa tuh? Karena dari guru saya pesan kalau mau istilahnya sukses belajarnya sampai tahap berapa aja itu kan ada tahapnya, ada tingkatnya. Oke. Itu semuanya tingkat 9, cuma saya kuat sampai tingkat 5. Apa Pak? Enggak yang kuat susah? tingkat sampai ke 6-nya. Nah, itu persyaratan dari tingkat pemulaannya aja. Selama 6 bulan tidak boleh makan barang berjiwa. Barang berjiwa. Jadi makannya pakai sayur tidak boleh pakai bumbu. Cuman di selup air panas, udah. Vegan ya, kayak orang vegan. Tempe, tahu tidak boleh digoreng maupun direbus. Oh. Tidak boleh direbus, tidak boleh digoreng, tidak Hanya boleh dimasak, direbus. hanya direbus saja. Itu Selama 6 bulan. 6 bulan. Itu salah satu syarat aja. Saya gagal 2 kali. Jadi kalau gagal ngulang lagi dari ulang awal. lagi dari Luar awal. biasa. Nggak boleh kita lanjut. Kenapa Bapak memilih yoga? Padahal Bapak kan udah tersalurkan di situ ya, ketemu teman-teman yang sesama seni dan lain sebagainya. Kenapa tertarik juga sama yoga? Ya karena yoga juga salah satu seni, Bu. Seni ya? Kesehatan dari kesehatan. Makanya betul Bapak Menteri Kesehatan. Apa COVID hanya bisa dilawan dengan yoga. Saya masih ingat aja saya lihat baca di Google. Emang benar. Kenyataannya begitu. Jadi Pak, ini ilmu baru sih buat saya. Saya pikir selama ini yoga itu cuma gerakan-gerakan yoga aja gitu bukan. kan. Yang saya tahu kalau yang ibu-ibu pada senam itu senam yoga, Bu. Senam yoga. Jadi bukan yoga asli. Oke, jadi kalau yoganya asli itu benar-benar dalam dan luar diolah gitu betul. ya Pak ya. Bisa mengatur kita bukan napas aja, penyaluran tingkat pengaliran darah ke arah mana bisa. Tapi luar biasa loh, mungkin itu juga yang bikin Bapak sampai sekarang sehat, panjang umur ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, balik lagi nih Pak ke tadi kan udah nih ceritanya udah nyampe ketemu sama teman-teman di kapal, mendalami seni musik dan lain sebagainya. Pak,
tadi saya lihat Bapak kesini bawa gitar. Ya. Bisa Pak main gitar? Alhamdulillah. Saya biola juga bisa. Luar biasa. Jadi emang gitar, saya pikir Ya. Bapak itu bawa gitar, Bapak nyanyi aja, bukan main gitar. Jadi Bapak bisa main Ya. gitar. Bisa melodi Gitar, juga. Melodi, Iya. biola. Sebab kalau gitar kan ada tingkatnya, rhythm, bass, dan melodi. Oke. Jadi kalau mau tingkat dari rhythm harus sempurna rhythmnya, baru bisa naik ke bass. Dari bass harus baru naik tingkat ke melodi. Oke. Tapi anak-anak sekarang pengennya langsung bisa main melodi, ya kacau balau. Pak jujur nih, karena saya minim pengetahuan tentang pergitaran, itu bedanya melodi sama main gitar biasa tuh apa? Ya beda, kalau kita main melodi kan pegang peranan. Di dalam sesudah refrain, orang nyanyi, itu kita melodi. Oke. Intro, itu dari melodi. Awal penyanyi mau mulai, intro dulu. Nah, itu intro, ya itu, pakai melodi. Oke. Jadi ini kalau boleh saya rangkum, mulai dari nyanyi dulu, seperti Pak. Nyanyi dulu, main musik, kemudian yoga, baru seni lukis atau gimana? Ya memang semuanya ya udah saya sanggupin. Jadi Bapak mendalami seni ngelukis di atas kaca itu sebenarnya emang udah Ya semenjak dari saya SMP, saya karena rata-rata pelukis kaca itu di daerah saya, khususnya dari orang-orang keraton. Dulu gambarnya wayang. Oke. Zaman dulu. Cuman kalau zaman sekarang saya robot pakai kaligrafi. Jadi gitu ya. Ini saya podcast sama Bapak rasa lagi kuliah Pak. Ini soalnya Bapak ini ilmu dari melodi, main gitar, ngelukis semua ada nih. Terus ke seni lukis di atas kaca. Pak, saya nih orang awam nih. Iya. Bapak ceritain deh sebenarnya bedanya ngelukis di atas kaca sama ngelukis di kanvas itu apa Pak bedanya? Sangat beda banget. Apa tuh? Kalau kita melukis di kanvas 1 jam maksimum sudah selesai. Tapi kalau di kaca kita membutuhkan matahari. Jadi kita kalau matahari tidak mendukung itu paling bisa sampai 7 hari atau seminggu ya, atau 8 hari. Tapi kalau cuaca mendukung, insya Allah 4 hari juga selesai. Itu karena Jangan sampai tercampur antara warna merah dengan warna biru, seumpama begitu. Nah. jadi ini lukisan kaca nih nggak akan jadi kalau cuaca nggak mendukung ya Pak ya? Harus sabar. Harus sabar. Bukan mendukung, tapi harus sabar. Jadi didiemin biar pengen tahu, dicoba pakai tangan. Ini kering belum? Jangan kering luarnya, dalamnya juga itu sebetulnya kalau beda itu. Kering di luar, dalamnya masih basah itu terasa banget. Jadi saya udah apa ya? Udah mendarah daging sama cat itu. Luar biasa banget. Pakai perasaan ya. Pakai perasaan aja. Karena saya biasa bisa. pakai perasaan di musik itu ya. Itu perasaannya Pakai harus feeling ya, iya, Pak, ya? feeling. Been so lovely. Aduh, Pak, ini jadi kalau ngelukis di atas kaca itu memang butuh kesabaran, itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, itu kan kalau saya nih Pak orang awam nih ngelihat lukisan di kanvas nih, saya kan tinggal lihat gini aja. Itu kalau di kaca, Bapak ngelukisnya apa terbalik dulu atau gimana? Memang betul, ngelukis kaca itu kita terbalik. Dan bener kan? harus bersandar di meja begini. Istilahnya tidak bisa seperti kanvas begini, jadi wah enggak. meleleh catnya. Iya, Iya. betul. Nah, terus ada keistimewaan, ada perbedaan. Kalau di kanvas usianya paling tingginya 15 tahun, 10 tahun, kadang-kadang juga bisa pudar. Catnya. Iya, pokoknya lukisan itu. Lukisannya. Bener. Coba aja para klien. Oke. Tapi kalau lukisan kaca abadi, Abadi 100 ya, tahun maupun 200 tahun biasa. karena terlindung. Lukisannya ada di dalam. Di dalam kaca Mau itu. bagaimana perubahan iklim pun sudah terlindung. Oke. Tertarik lukisan kaca, hubungi Pak Sutrisna. Nanti Bapak kan bawa tuh ya Iya. contoh hasil karya Bapak, Iya. lukisan di atas kaca, nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi sebelum itu Pak, saya boleh dengar cerita Bapak nggak? Itu Bapak kan saat ini tinggalnya di Balai. Betul. Bisa sampai di Balai itu awal mulanya gimana? Ya,
karena saya itu ada selisih paham sama anak, ya. Saya bukannya membeberkan kejelekan anak saya, tapi omongan bicara saya tidak dilebihin dan tidak dikurangi. Padahal permasalahannya cuma sepele, cuma gayung. Perkara gayung ya Pak? Iya, di ini apa namanya tuh kalau Apa Pak? Bak mandi. ya tempat mandi itu ya, itu kan jadi satu sama WC itu ya. Nah, cibuknya itu kan ada 2 ember 2 ada. Warnanya sama dan saya keliru. Oke, keliru. Keliru naruhnya kembali gitu. Nah itu yang persoalannya. Nah itu aja. Tapi saya terima dengan hati legowo, nggak apa-apa. Saya keluar dari sini. Oke, saya bilang karena saya merasa punya skill, tidak takut akan kehidupan. Mantap Pak, semangat Bapak. Cuman saya berpikir, masa saya tidur di emper toko, akhirnya saya lari di Kemensos. Ibu Dwi sama Ibu Windy yang terima itu. Ibu Windy dan Ibu Dwi. Iya, saya ceritakan ini KTP saya, ini kartu saya. Saya bilang, dan ceritanya begini saya. Oke Pak, di sini aja sudah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Ketemu Ramadan lagi nih, ada setahun udah ini. setahun loh di balai nggak terasa. Tapi Pak, walaupun ya maksudnya ada konflik sebelumnya dengan anak gitu ya, tapi gimana sih Pak, masih keinget nggak perasaan Bapak sama keluarga tuh sebenarnya gimana? Apa kangen atau gimana gitu? Ya kalau sebenarnya kalau saya kangen sama cucu juga. Pasti ya Pak ya. Tapi kan dalam hukum agama maupun hukum adat tidak pantas kalau saya menengok aturan mereka yang menengok saya. Itu benar nggak kira-kiranya bicara saya itu? Iya, sebagai orang tua kita berharapnya anak-anak kita lebih lebih open ke kita. Betul. Gitu ya Pak ya. Saya tidak mengharapkan materinya, maaf saja. Saya doakan Bapak selalu sehat ya, siapa tahu nanti Alhamdulillah, ya. anak-anak Bapak gitu kan, cucu-cucu Bapak Betul. datang tuh ya kan, ketemu Bapak lagi, Bapak bisa sama-sama sama keluarga lagi. Betul. Gitu. Yang paling penting Bapak sehat dulu sekarang nih. Alhamdulillah. Terus Pak, kalau di balai ini kan udah setahun nih. Rencana Bapak ke depannya gimana? Kalau misalkan nanti suatu hari misalkan tidak di balai lagi, atau mau di balai lagi justru? Saya juga tidak tahu kalau masalah itu, karena saya bukan seorang peramal. Tapi harapan Bapak kan ada. Kalau saya punya prinsip, kalau kita hayat sampai akhir, dimanapun tidak ada bedanya. Di laut pun sama. Orang yang semua juga kembali ke air, semua juga kembali ke tanah, dan di mana saja. Tidak harus di tempat awal atau tempat keluarga. Itu prinsip saya. Sebab itu ada dari kalau diteliti dari surat Alif Lam Mim sama Alif Lam Ro. Nah itu. Bapak berarti enjoy di balai. Enjoy Ya. Enjoy. Luar biasa. Karena apa? Saya punya prinsip. Saya tidak boleh mempunyai hati yang sirik, dengki. Kita harus banyak bersyukur. Betul. Dan kita harus ramah sama teman-teman lansia. Silakan kalau teman-teman lansia tidak ada hati jelek sama saya terima dengan hati legowo. Asalkan jangan saya pribadi. Luar biasa. Luar dalam, menginspirasi sekali Bapak. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita sesi ini nih, bahas soal hasil karya Bapak. Ya. Boleh dibantu teman-teman? Nggak sabar deh Pak mau lihat. Ini dia lukisannya. Makasih Mas Agus. Oke. Boleh saya bantu ya Pak ya? Ya. Mau yang mana nih Pak yang di-review? Ya. Yang mau Bapak ceritain yang ini atau yang ini? Ya, mau diceritain apanya? Dua-duanya sama. Boleh. Bapak, boleh nggak cerita ini ke aku, ke teman-teman podcast Atensi juga, dari mulai sketsa sampai tadi tuh Bapak ngecat satu-satu tuh, nunggu kering dulu, betul, terus ngecat lagi gitu ya Pak ya? Ya, pengaturannya Sampai juga selesai. kita melukisnya itu dari atas dulu. Dari atas? Dari atas sampai ke tengah.
Oke, yang Ah, ini sam- dulu berarti nah, atas kita ini. nanti selesaikan yang di atas itu, yang Ini seperti ya. itu yang oren. Nah, apa bukan oren apa namanya? Emas. Pink, yang warna Pink, pink. Nah, ini, itu oke. selesaikan dulu supaya Ini dulu. maksudnya nanti kalau enggak kita nyenggol. Nyenggol yang sebelahnya. Ya, pokoknya nyenggol yang intinya gitu. Oke. Nah, terus kita lari ke bawah. Sini. Bukan lari ke bawah, itu harus selesai sampai ke bawah. Kalau itu di atas sudah selesai. Oh, berarti pink dulu semua. Allahnya enggak, iya, Allah dulu selesai. Oke, Nah, ini baru tuh Muhammad. Itu juga Ini dulu. ada aturan mainnya. Kalau udah nyampe itu mau ke mim, kita harus bikin yang pink dulu itu. Jangan sampai nanti kita nyenggol. Luar biasa loh, Nah, Pak. itu. Saya- Jadi tidak semudah itu. Iya loh, Pak. Dan Saya- harus punya hati yang sabar. Itu kalau nggak sabar punya ya. hati yang sabar ya susah juga. pun juga ngelukisnya ini madep begini atau begini, Pak. Ngelukisnya ya terbalik, begitu, Terbalik. iya. Baru hasilnya kita bisa lihat Nah, bisa di lihat sini. benar kan. Luar biasa Bapak. Dan harus Sutrisno. begini, taruh di meja begini. Oh, jadi jadi bukan seperti kanvas begini. Nggak bisa berdiri Begitu gini. bisa ya, catnya meleleh Catnya nanti. jatuh ke bawah ya, Pak, luber. Jadi gini ya, Pak ya. Oh enggak, Deng. Gini ya, terbalik Iya. seperti ini. Oke, luar biasa. Ya itu sudah contohnya, nggak saya tutup. Jadi penutup terakhir itu background. Maksudnya background tuh ini nih, background. Background yang biru Yang ini. biru itu. Nah, udah selesai background dan itu yang bunga-bunga itu juga baru kita Tim. ini dulu buat yang tempat List. list, ya. Oke, ini. Baru kita timpas semua. Tapi iya loh, Pak. Ini Kalau itu enggak, soalnya ini yang ini nih contohnya yang oke. itu tidak ada terlihat satu pun. Coba lihat. boleh saya lihat yang Iya. ini ya, Pak ya. Balik. No. Oh, iya, benar-benar. Saya tutup semua. Jadi ini ditutup, di cover semua. Itu yang terakhir warna coklat itu yang terakhir, betul-betul penutup semua. Penutup akhir. Oh, tapi warna coklat ini ke cover dulu sama listnya ini ya. Betul. Ih, luar Itu kan biasa. hanya penutup. Bapak, luar biasa. Pak, ini saya megang loh, ini bener-bener murni apa ya? Part per part gitu Iya, loh. karena saya murni, makasih disebut saya seniman Iya, sejati lukis betul, kaca betul, itu betul. pakai koas. Betul. Jadi bukan pakai pilok. Maaf saja. Kalau pilok itu bukan seniman. Betul. Main gampangnya aja. Ini kalau dilihat dari Ini saya deket, oh, oke. koas-koasnya. Pak, ini kalau saya lihat dari deket, ini memang apa ya, garis-garis kuas Bapak. Ya. Ini kalau kita lihat dari deket nih tegas banget, ini benar-benar kayak ada coretan satu persatu ya, sudah Pak ya. terbiasa, kan sudah terbiasa ya. Oke, Dan saya belum lukis baca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah membantu kita. dimudahkan ya, Pak. Dimudahkan atas segala-galanya. Saya begitu. Pak bikin Amin, pinggirannya ya Rabbal aja belum Alamin. tentu bisa. Oke, ini kuasnya. Iya, ini ada beberapa macam untuk yang halal, yang kecil gitu. Jadi tidak Ini kuas. itu kuas pembersih itu. Sebelum kaca dilukis itu kan pakai dibersihin dulu. Sudah dicuci kaca supaya nggak ada debu, itu pakai. Luar biasa banget loh, Pak. Ini apa namanya? Ini kuas harus beda dengan kuas yang kalau kita pakai di kanvas. Betul, itu penggunaannya harus tahu ya, yang mana yang paling kecil tuh untuk apa, yang paling kakaknya untuk apa, kakaknya lagi untuk apa, kakaknya lagi untuk apa. Ini masing-masing ada fungsinya ya, Pak Ya. ya. Kalau buat saya nih, Pak, saya pakainya bukan buat ngelukis, buat make up. Salah nih, bukan jadi lukisan, jadi Betul, make upin betul. orang. Oke. Tadi udah kita lihat juga lukisan Bapak. Itu Bapak pernah jual kemana lukisannya? Udah sampai di mana lukisan Bapak tuh? Waduh, saya karena jual lukisan kaca saya itu karena saya itu kan jujur aja ya, dulu sudah turun dari kapal. Saya itu biaya hidup setelah saya nikah. Setelah anak saya mulai menginjak sekolah, dari mulai SMP sampai SMA itu dari saya jual suara di Nice Club, saya lukis kaca begitu. Oke, seni itu benar-benar Saya tidak hanya manfaatkan, hobi, bukan, ya. tapi juga benar-benar. Betul, dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Iya, luar biasa sih, Pak. Nggak semua orang memang bisa seni itu
sepanjang hayat loh. Kalau Bapak nih benar-benar dari muda sampai sekarang. Dan juga jarang banyak teman saya yang pelukis kaca dari daerah saya, yang peniman sejati yang pakai kaos, dia nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi. Kalau saya semuanya bisa. Makanya itu Pak, ini Bapak udah ini benar-benar lansia inspiratif Ya. yang ini kalau barang langka nih Bapak nih antik gitu. Betul. Saya bersyukur banget nih bisa ketemu sama Pak Sutris. Nanti Amin, di luar ya. dari podcast kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, Pak lanjut nih. Jadi selain bermusik yang memang sudah jadi hobi Bapak, apa sih yang bikin Bapak senang di usia Bapak yang sekarang? Tinggal di balai, jauh dari keluarga, Ya beribadah lah. beribadah. Ya. Sebab itu harus. Harus ya Pak ya? Karena kita merasa orang Islam. Dan saya jangan bikin malu keturunan. Karena saya keturunan dari Al-Habsyi. Kalau orang bilang darah Nabi atau Wah, luar habaib biasa. katanya, saya nggak Keturunan peduli, semua umat itu sama. Al-Habsyi ya. Sama semua umat itu. Blasteran dong Pak. Sama saya juga blasteran Pak. Dari Kalau mana? Bapak blasteran Arab ya Pak ya? Ya, Arab sama dari keraton. Arab dan keraton. Saya Arab maklum Pak. Arab maklum saja. Oke, ini sekarang boleh nggak Pak? Buat saya aja deh bawain satu lagu, setengah lagu deh. Boleh ya Pak ya? Ya. Langsung pakai ini alat musik ini khusus gitar Bapak aja Iya, atau? saya punya karena Oke. buat hiburan. Oke, silakan Pak. Boleh di saya bantu. Lagu apa kita Pak kali ini Pak? Oke, saya bawain Faya con Dios. Dipersilakan. Tahu artinya? Pak. Apa tuh Pak? Selamat jalan. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Pak silakan. Faya con Dios mi vida. Faya con Dios, faya con Dios mi amor. We stand together tonight, press the you could see, rempiariste, o che pianto matadere, empernete, amor vicina. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios, vaya con Dios, mi amor. Jadi itu artinya selamat tinggal kekasihku, selamat tinggal cintaku. Mi vida itu kekasihku, mi amor itu cintaku. Mi amor cintaku. Boleh? Mbak Indah manggil aku Mi Amor ya, mulai dari sekarang, oke? Saya Pak. menguasai lagu-lagu Spanyol, Amerika Latin itu. Makanya saya kalau waktu masih ada sering nyanyi, suruh Pak Puji nyanyi, ayo nyanyi. Kalau ada tamu juga, saya dipanggil duluan suruh nyanyi. Kalau ada tamu itu, ya saya nyanyi lagu-lagu seperti Besame, besame mucho. Luar Itu. biasa, Bapak. Aduh. Ini Bapak nggak cuma menguasai lagu-lagu lokal ya, lagu-lagu Latin. Iya, karena itu lagu-lagu Latin seninya sangat tinggi. Luar biasa sih, nggak semua orang bisa tuh Pak. Ya. Saya tadi sebenarnya nggak ngerti loh itu bahasa apa, maksudnya saking saya lebih familiarnya sama lagu-lagu zaman sekarang gitu ya. Ketika Bapak nyanyiin itu antara meleleh, seneng tapi bingung itu artinya apa. Seperti Tadi dijelasin. ada ibu mungkin kenal dengan lagu My Way. My Way, oke. Sebetulnya bukan aslinya itu. Aslinya dari Spanyol yang judulnya A Mi Manera. Oh,
Oh, jadi lagu My Way itu sebenarnya lagu sadur ya? Iya, aslinya Ami Manira, sama itu. Sama. Untuk jalan saya. Luar biasa sekali Pak Sutrisno. Perjalanan hidup Bapak itu memang lekat sekali dengan seni. Iya betul. Ya, Sudah saya- mendarah daging. Bu Mendarah Susan. daging, Ya. betul Pak. Sampai akhir hayat ya Pak, mungkin ya akan terus berkarya di bidang Iya. seni. Karena saya punya prinsip, Bu. Apa tuh? Orang meninggal itu tidak akan membawa kekayaan. Betul, Walaupun kita punya 100 bus, 100 truk, tidak mungkin akan dibawa. betul. Dan yang akan dibawa adalah amal ibadah, Amal amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bermanfaatnya ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Sutrisno, tapi ini belum berakhir Pak. Nanti saya pengen ngobrol juga sama pendamping Bapak Iya. dari Balai Budi Dharma Bekasi. Betul. Yang setiap hari mungkin Bapak ketemu dengan beliau. Betul. Itu ada Mbak Triatni dari Balai Budi Dharma. Boleh bergabung Mbak Tri? On frame ya kalau ini ya.